Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, oke, Ibu seperti biasa Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ahmad Taufik, Ahmad Bustomi, Clarissa Arsima Putri, Anissa Mursilah. Oke, apakah ada nama yang belum panggil? Oke, nggak ada ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi campuran. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tuh apa itu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, sebelum kita membahas apa itu sistem ekonomi campuran, ada yang ingin bertanya nggak mengenai sistem mengenai ekonomi makro dan ekonomi mikro? Oh ya, dalam pelajaran Ibu, jika ada yang bertanya, Ibu kasih poin 1 dan yang menanggapi Ibu kasih poin 2 dan jawaban yang tepat Ibu kasih hadiah yang udah Ibu sediakan. Gimana, setuju? Oke, setuju ya. Oke, siapa yang ingin bertanya nih? Oke, Clarissa ingin bertanya apa? Nah, pengertian ekonomi makro siapa yang mau jawab? Monggo Mursila tanggapi. Ya, bagus. Nah, jawaban yang bagus. Oh ya, Mursila boleh silahkan ambil ada yang udah Ibu sediakan. Nah, benar ya. Jadi pengertian dari ekonomi makro itu ialah yang ilmu merupakan, atau ekonomi makro itu merupakan kegiatan yang mempelajari secara keseluruhan, ya kan, berupa keseluruhan masyarakat dan juga pasar. Nah, ada lagi yang bertanya? Ya, silahkan, monggo. Siapa? Mursila, ya, mau nanya apa? Ya, peran pemerintah dalam ekonomi makro siapa yang oke, Ahmad Wahir. Ya, jawaban yang sangat bagus Ahmad Wahir. Boleh silahkan ambil hadiah yang udah Ibu sediakan. Nah, benar ya, jadi peran pemerintah dalam ekonomi makro ini sangat penting sekali, diantaranya produksi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga kebijakan ekonomi internasional. Ini wajib banget nih, pemerintah harus ikut campur. Nah, oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, jadi kita kembali ke sistem ekonomi campuran. Nah, ada bayangan nggak sistem ekonomi campuran itu seperti apa? Iya, dicampur gitu ya, semua ekonomi makro semuanya ya, ya emang benar, yang campur dicampur-campur aja gitu ya. Ya, jadi sistem ekonomi campuran itu perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi komando dengan tingkat campuran yang berbeda. Awalnya negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini menginginkan pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam perekonomian secara terbatas saja. Nah, di antara kedua ekonomi ekstrim ini yaitu sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi pasar. Namun terdapat pula sistem ekonomi campuran di mana terdapat kekuatan pasar yang bekerja sama dengan campur tangan pemerintah. Nah, sistem ekonomi campuran ini lebih umum dan dia tuh lebih umum dan juga lebih praktis. Mengapa dikatakan demikian? Karena pemerintah itu akan bekerja lebih banyak untuk menghasilkan barang publik. Nah, peran pemerintah dalam hal distribusi pendapatan menjadi sangat dibutuhkan, sebab sistem ekonomi pasar ini dia tidak memberikan jaminan akan adanya pendapatan yang adil dan memuaskan apabila faktor-faktor produksi ini dialokasikan sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, meskipun demikian ya, jadi meskipun demikian ada pula nih negara-negara yang lebih condong kepada sistem ekonomi pasar, dan ada juga yang lebih condong ke sistem ekonomi komando. Nah, Amerika Serikat ini ya adalah merupakan negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Nah, pemerintahan di sana tuh tetap ikut campur tangan dalam mengatur kehidupan ekonomi
ekonomi, keamanan, pendidikan, pengawasan bisnis, dan juga pencemaran lingkungan. Iya bener, jadi di Amerika Serikat itu emang bener-bener ketat banget deh ya, ikut campur tangan pemerintah itu bener-bener sampai, iya benar sekali. Nah, namun ada pula nih negara yang tidak puas dengan sistem ekonomi pasar. Mereka tuh lebih condong kepada sistem ekonomi komando. Nah, negara yang lebih condong kepada sistem ekonomi komando ini ialah negara Rusia dan juga Eropa Timur. Nah, negara Rusia dan Eropa Timur ini dia mulai mencari penyelesaian dalam masalah ekonomi melalui mekanisme pasar di Indonesia. Nah, pemecahan ketiga masalah pokok ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemecahan organisasi ekonomi ini meliputi Watahau dan Forhu yang dapat diatur dengan dua cara, yaitu cara pertama, pengelolaan ekonomi dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, terutama bagi ya benar pemerintah daerah, dan terutamanya bagi barang-barang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Barang tersebut tuh seperti air, terus listrik, dan juga minyak. Kalau air, listriknya itu kan semua manusia ya, semua manusia butuh air dan juga butuh listrik. Nah, yang kedua dia adalah pengaturan cabang-cabang produksi yang lain atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, dilakukan melalui mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini seperti pakaian, sayur mayur gitu ya, daging gitu, karena kan gas. Iya, jadi yang tadi lebih ke banyak masyarakat, maksudnya semua manusia, semua masyarakat. Nah, kalau yang kedua ini lebih ke yang umumnya aja gitu kan, pasar gitu. Nah, namun hal ini berbeda sekali dengan harga beras nih, yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Indonesia kan makanan pokoknya beras ya. Apabila harga beras itu sedang tinggi, maka pemerintah itu ikut turun tangan untuk menjaga harga beras agar tidak terlalu tinggi. Nah, begitu juga dan ya begitu juga kebalikannya ya, dengan cara mengeluarkan kebijakan harga maksimum. Nah, dan bila kebalikannya itu juga harga beras terlalu rendah pun pemerintah memiliki kewajiban juga untuk menolong penghasil beras yaitu petani, dengan cara menetapkan harga minimum dan harga terendah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan, ngerti semua. Ya, jadi dalam sistem ekonomi campuran ini pemerintah ini ketiga masalah ini ya pokok tersebut tuh dapat dilakukan melalui mekanisme pasar dan pula yang diatur rencanakan oleh pihak pemerintah. Oke, minggu depan kita ada yang diskusi ya, seperti presentasi gitu, kita diskusi sama-sama bareng-bareng. Gimana, setuju nggak? Ya, jadi nanti kalau ibu kasih materinya di sini, ketua kelas siapa, nanti WA ke saya, nanti saya kasih susunannya untuk membuat makalah gitu, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Jadi nggak ada yang bertanya nih. Ya udah, karena waktu kita juga udah habis, jadi kesimpulan dari sistem ekonomi campuran ini adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu faktor sistem ekonomi. Nah, karena waktu kita udah habis juga, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa nanti kerjakan
tugasnya di rumah ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Saya akhiri, apabila kata saya akhiri, dan saya mohon maaf ya apa ada kata-kata yang salah. Saya juga terima kasih pada kalian yang sudah hadir, dan iya sama-sama ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.